wabah penyakit virus corona yang telah menyebar luas di belahan dunia. Di Indonesia masih melawan virus corona hingga saat ini. Begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa hal yang melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kehidupan masyarakat sekarang ini yang sementara menghadapi virus corona 19. Hal ini bukan hanya menyerang daerah-daerah yang tertentu saja, tetapi menyeluruh, atau dengan kata lain mendunia. Oleh karena itu, setiap individu atau setiap orang harus taat kepada aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, memakai hand sanitizer, menjaga jarak dengan sesama atau orang lain, dan juga menghindari perkumpulan atau kerumunan. Dari meningkatnya kasus COVID-19, hal yang dipersoalkan yaitu masyarakat yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan mempengaruhi meningkatnya COVID. Oleh karena itu, contoh yang seharusnya mesti terus dilakukan dan lebih ketat, sebab masyarakat tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan dalam undang-undang yang melarang perkumpulan massa di tempat-tempat umum karena bisa berpotensi meningkatnya pasien COVID. Meningkatnya kasus COVID terus yang menertibkan masyarakat dengan beberapa tanda seperti tempat di fasilitas umum yang merupakan area bagi masyarakat yang melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko penggerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Undang-undang dibuat untuk melarang masyarakat yang terus berkumpul di tempat umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tantangan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Prinsipnya protokol kesehatan
di tempat umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku kehidupan bersih dan sehat. Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan atau aktivitas, besarnya kegiatan di lokasi kegiatan, lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat dalam berkelompok seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita COVID atau penyandang disabilitas yang terlibat dalam lain sebagainya. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk pedagang dan pengunjung pasar yang tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor AK 0107 Menteri Kesehatan 382 tahun 2020 memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Dan juga selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari penyentuhan area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan melakukan pembersihan area dengan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang, termasuk meja dagang, pintu, dan juga peralatan dagang lainnya, dan melakukan upaya untuk minimalisir kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas atau partisipasi, dan menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain-lain. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif meningkatkan pengunjung dengan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah bersama masker sangat penting sebagai pelindung pada tubuh pribadi kita masing-masing. Dan juga saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas,
dan barang-barang lainnya dengan cairan disinfektan. Meningkatnya daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup. Dengan partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan COVID yang saat ini sedang merajalela. COVID yang saat ini semakin menjalela baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dengan kematian yang begitu banyak, terkhusus di negara kita yang setiap harinya semakin melonjak menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Pemerintah pusat menerapkan berbagai peraturan, yaitu dengan adanya peraturan PSBB yang menjadi jalan keluar untuk memutus mata rantai COVID-19, dan juga perlunya kesadaran masyarakat untuk tidak melawan aturan-aturan yang dibuat seperti menjaga jarak, memakai masker, dan jauhi kerumunan. Dan yang masih lemah dalam mengatasi COVID ini menjadikan kita Indonesia menempuh angka tinggi kematian banyak orang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Melihat lonjaknya angka yang terjangkit COVID semakin meningkat, kerjasama kita dalam mengatasi hal ini yaitu untuk menggunakan masker. Dan biasa saja malah divonis penyakit corona karena dibalik ada nilai-nilai uang yang cukup besar untuk mengatasi pasien penderita COVID tersebut. Kepentingan pada satu pihak dapat berakibat fatal pada masyarakat kecil. Kepentingan ini sengaja dibuat karena mempunyai tujuan yang terselubung, seperti adanya kepentingan ini sengaja dibuat karena